Ubah merubah. Ubahlah diri Anda sebelum Anda merubah orang lain. Halo Sobat Milenial, sekarang saya Fadia udah ditemenin sama Ben, Bram, dan Calvin, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Nah, jadi pada kesempatan hari ini, atau pada kesempatan ini, kita bakal membahas sebuah tema mengenai cerdas menggunakan media sosial. Di sini Ben, Anda menggunakan media sosial? Pastinya Betul, dong. iya. Bram juga dan juga Calvin Iya juga dong. menggunakan media sosial. Tapi di media sosial ini sering terjadi atau sering terdapat berita-berita atau informasi-informasi yang bisa dikatakan tidak bisa dipercaya atau kredibilitasnya belum ada. Nah, ini tentunya arahnya ke hoax. Hoax itu salah satu hal yang berbahaya dong. Nah, coba sebelum kita masuk ke pembahasan, sekilas deh mengenai apa itu hoax dari Ben dahulu. Kalau menurut saya ya, terima kasih sebelumnya nih Fadia udah ngasih kesempatan ya. Menurut saya, hoax itu sangat berbahaya karena bisa membuat pola pikir kaum milenial saat ini tuh terancam ya akan berita-berita yang bohong. Apalagi sekarang udah banyak kaum milenial yang udah pakai media sosial, terus juga ada kaum milenial atau teman-teman kita yang nggak terlalu paham tentang media sosial. Jadi sangat gampang ya media sosial, maksudnya berita hoax itu untuk meracuni kaum milenial. Jadi pokoknya menurut saya berita hoax itu berbahaya deh buat kaum milenial yang udah pakai media sosial. Ya, apalagi milenial itu sebagai ujung tombak buat Betul. iya di negara ini bisa terpecah dengan kalau misalkan kemakan hoax. Nah, kalau misalkan dari Bram sendiri, sekilas tentang hoax. Saya setuju sama Ben dan sependapat sama Ben bahwa hoax itu sangat berbahaya bagi kehidupan, baik di Indonesia maupun di dunia. Karena memang benar, apalagi kalau kita berbicara millennials dalam memakai media sosial, millennials, betul kata Fadi tadi, adalah ujung tombak bagi negara atau dunia di masa depan. Jadi harus kita selalu lihat supaya media sosial itu dapat digunakan dengan baik dan terlepas dari hoax. Oke, jadi cocok sekali nih ya tema kita hari ini, cerdas menggunakan media sosial. Betul, setuju. Terakhir dari Calvin sekilas tentang hoax. Kalau menurut saya itu hoax itu adalah berita bohong Berita bohong tentu. Lalu dan sangat berbahaya bagi orang-orang yang terkena berita bohong. Kalau dibohongin saja sudah bahaya, apalagi dengan berita bohong. bisa kena rasa juga ya. Gila. Dapat membahayakan bukan kan satu orang, tetapi dapat membahayakan banyak orang, banyak pihak. Dan tentunya saja jika berita yang semakin besar dapat membahayakan sebuah negara. Tentu. Nah, Jadi ini menurut saya itu prospek masa depannya dengan hoax itu tuh kurang baik. kurang baik karena Jadi, bisa Bahkan hancur sangat ya. tidak baik ya. Sangat tidak baik. Iya, bisa hancur negara Indonesia kalau misalnya Indonesia jadi Ya. apa sih namanya? Kemakan hoax jadi Indonesia hoax. Bukannya Bukan Indonesia Raya. Iya. Ya, dapat gak? Dapat. Kena. Nah, lanjut nih. Sekedar informasi, pada bulan April 2020, Kominfo mencatat penyebaran hoax terbanyak di medsos sebanyak 1029 kasus. Wow. Ini Wow. beneran. Beneran. Ini serius ini Kirain beneran. hoax. Ya, benar. Ini beneran kan tadi udah ada datanya. Dan itu artinya media sosial merupakan media dengan tingkat penyebaran hoax terbanyak, terutama di WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. Wah, pokoknya itu benar-benar jadi sarangnya hoax. Grup bapak-bapak ya. Ya, grup bapak-bapak. Dan emang berdasarkan laporan Digital Around the World 2020, generasi milenial umum disebut generasi Y dan generasi Z itu sebagai pengguna atau sebagai pemakai terbanyak dari media sosial. Makanya rentan sekali generasi milenial itu termakan atau bisa masuk ke ranah atau terjerumus ke hoax. Nah, untuk pengawalan, saya pengen tahu nih, dari Bram mungkin bisa mengasih tips mengenai ciri-ciri dari sebuah informasi atau berita hoax. Iya, thank you banget nih Padi, udah dikasih kesempatan ngomong di sini ya. Jadi menurut saya, ciri-ciri pertama dari hoax adalah isi beritanya menciptakan kecemasan, kebencian, bahkan kadang sampai permusuhan, Pat. Kenapa? Iya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Awalnya kan berita hoax, kecemasan yang muncul bahwa ini beneran gak sih? Nyatanya di Indonesia baik di dunia, banyak aja orang yang masih percaya dengan berita hoax tersebut. Walaupun juga banyak juga orang yang langsung menentang atau menepis.
Tapi dari sinilah tercipta permusuhan karena ada dua pihak, yang pro dan yang kontra. Itu yang masih sangat bahaya. Iya, kayak contoh misalkan di grup-grup, misalkan di grup WhatsApp ada aja berita, ada aja pesan yang kalau misalkan Anda tidak menyebarkan berita ini, Anda akan terkena musibah. Iya, Nah, itu iya. kan Yang mengatasnamakan agama. nah, gitu. mengatasnamakan agama itu biasanya di grup WhatsApp. Kalau Betul. nggak, kalau misalnya di Instagram itu biasanya orang itu mengujar kebencian. Benar nggak sih? Kayak Betul. misal, oh jangan percaya pada partai ini karena partai ini radikal. Ada aja kan Iya, kayak gitu kan nggak bagus gitu. Padahal itu politik, kita harus politik sehat. Setuju. Padahal ya kalau dipikir-pikir, hoax itu kan sumbernya pasti tidak jelas ya. Ya. Dan kalau mau dimintakan pertanggungjawaban atau klarifikasi, itu tidak ada sama sekali. Tapi nyatanya kok masih banyak aja gitu. Itu yang suka lucu. Yang ketiga, pesan sepihak, menyerang dan tidak netral atau berat sebelah. Itu memang benar. Menurut saya, hoax itu diciptakan untuk kepentingan segelintir orang. Setuju nggak, Fadi? Itu buat propaganda, setuju, Ya, setuju. Ben? Setuju sekali, setuju. Dan juga gini, misalkan kalau misalkan kayak pesannya sepihak itu artinya itu emang medianya atau penyebar hoaxnya itu mementingkan dirinya sendiri. Ya, Dia punya maksud tertentu untuk memecah belah, makanya emang bahaya banget. Jadi hati-hati kalau misalkan ada pesan yang menyerang atau sepihak Ya. gitu. Nah itu dia, judulnya tuh kadang banyak yang provokatif. Judul dengan isi berita tidak sesuai atau bahkan kadang sangat berbanding terbalik, Pat. Contohnya, Nah contohnya, saya kasih perumpamaan ya. Contohnya, ada berita bahwa vaksin bulan November sudah ada. Lalu orang hanya membaca judulnya, padahal isinya adalah sudah ada, sudah ditemukan, tapi belum didistribusikan ke Indonesia. Tapi masyarakat tuh menangkapnya, vaksin udah ada nih di Indonesia dari November, berarti kita udah santai aja, udah nggak perlu di corona. bahayanya itu karena itu hoax, bisa jadi yang harusnya masih PSBB kita masih mematuhi protokol dengan karena udah terpercaya vaksin udah ada, jadi udah bodo amat, Betul. tenang aja kayak Itu perumpamannya begitu. bahaya juga. Iya. Lanjut. Nah, banyak juga berita hoax yang pengen banget minta diviralkan. Dari situ kita sudah bisa melihat bahwa itu, ini kayaknya berita hoax deh, gitu. Kalau itu saya sering lihat di komentar sih, kayak Betul. bisa udah judulnya provokatif nih, gambar yang gak sesuai, foto yang gak sesuai, terus di komentarnya itu bilang viralkan. Ya, Bahkan juga kadang foto atau informasinya dimanipulasi. Jadi, foto-foto yang biasa digunakan tuh foto lama, bisa foto 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, dan di-up lagi di tahun sekarang dengan judul berita yang berbeda, Fadia, Ben, dan Calvin. Iya, keren banget sih nih Bro Abraham tentang Yoi. ciri-ciri hoaxnya. Kayaknya kalau misal nggak sebatas itu kita buat jadi cerdas pengguna media sosial, kita juga harus cerdas. Setelah kita mengetahui ciri-ciri, kita harus tahu cara supaya kita tidak termakan berita hoax. Apa nih? Kita akan bakal tanya ke Ben. Bagaimana cara ngehindarin hoax nih ya? Atau solusi gitu ya? Betul. Iya, jadi dari kita udah ngebicarain tentang ciri-ciri hoax itu gimana. Jadi gimana sih kita bisa tahu atau ngasih caranya buat terhindar dari hoax, terutama buat kaum milenial. Itu pertama, kita itu harus nyari sumber atau informasi itu yang terpercaya. Jadi kan sebagai kaum milenial yang pengguna media sosial yang terkadang suka melihat informasi dari berbagai sumber, dan kita tuh harus cari tahu dulu informasinya dari mana, akun media sosialnya itu apa, apakah dia punya followers atau pengikut yang banyak sehingga informasinya bisa dipercaya atau tidak. Setuju. Karena saya sering lihat nih, banyak sekali akun-akun yang bahkan itu akun palsu. Second IG contohnya. Jadi akun-akunnya itu nggak ada followers. Dan dia itu bukan akun terpercaya. Kita nggak tahu data pribadinya siapa. Apalagi kan semua orang bisa jadi reporter. Betul. Apalagi itu kan bukan sumber yang relevan ya. Jadi emang harus kita hati-hati banget sih buat mencari atau menerima sebuah berita. Iya, terus selanjutnya sebagai kaum milenial itu kita jangan asal komentar dan share, karena dengan komentar atau share kita di media sosial itu bisa mempengaruhi orang lain, orang banyak. Jadi semakin kita banyak komentar atau semakin kita banyak share suatu informasi yang belum jelas kebenarannya, itu bisa mempengaruhi pendapat orang lain. Itu jadi dengan kita asal komentar dan share itu bisa menyebabkan penyebaran hoax itu semakin meluas, Fadia. Jadi ya terutama itu balik lagi ke diri sendiri. Betul, ya. iya. Kalau misalnya kita ada berita yang apa sih namanya ngeganjal, udah cukup kita nggak usah menyebarkan. Stop Iya. di situ. Stop, ya. Karena cukup ubah stop. berubah.
Jadi stop di diri sendiri Iya, betul. sebelum kita sharing ke orang lain. Benar sekali. Asik. Terus Asik. tadi juga kita ngejelasin dari Bram itu tentang judul yang provokatif nih. Jadi salah satu solusinya buat terhindar dari hoax itu kita harus cari tahu dulu tadi seperti yang Bram udah jelasin ya Bram ya. Iya. Jadi kita harus tahu judul-judulnya, kita harus ngelihat informasinya, kita juga cari tahu dulu nih akun media sosial atau informasinya. Dan buat teman-teman kaum milenial yang menggunakan media sosial, ketika menemukan suatu berita atau informasi, jangan melihat sebuah informasi dari satu media saja, Pak dia. Jadi kita harus melihat dari media-media atau media sosial yang penyebar informasi dari media lain. Seperti misalnya nih dari media A informasinya seperti ini, lalu atau kita lihat juga dari media B, C, bagaimana apakah di sana berbeda atau sama. Jika ada yang berbeda, mungkin kita bisa meragukan informasi tersebut dan mencarinya lebih dalam lagi. Jika informasi dari semua media itu sama, berarti seperti itulah adanya informasi gitu. Setuju, karena emang tidak menutup kemungkinan bahwa media besar, media yang punya kepercayaan di kalangan masyarakat itu bisa memunculkan berita hoax juga. Betul. Karena ada agenda settingnya dari Agenda media. setting. Dia mungkin punya tujuan-tujuan tertentu yang bisa menyesatkan atau ya menjemuskan ke masyarakat. Makanya kita harus sharing cari-cari lagi berita. Iya. Nggak cuma satu sumber. Betul, karena media juga terkadang mencari keuntungan pribadi gitu. Gila emang anak Vkom Untar ini keren-keren ya soal solusi. Tos dulu Ben. Harus keren dong. Tos dulu. Nggak cuma sampai situ, baru 2 nih. Nggak asik kalau misalnya kita cuman udah tahu ciri-ciri dan juga cara terhindar, itu belum cerdas dong. Iya. Betul. Kalau misalnya kita udah tahu ciri-cirinya, kita udah terhindar, tapi nggak cuma sampai itu. Bagaimana kita menangani seumpama kita menemukan berita hoax. Jadi kita udah fix nih, oh tahu nih berita hoax, kita harus tahu dong langkah selanjutnya Pelakunya apa. gitu ya. Betul. Harus tahu langkahnya apa supaya hoax itu nggak tersebar lagi. Betul. Nah kita akan tanya nih, sharing-sharing ke Calvin. Vin, gimana kalau misalkan Anda menemukan berita hoax dan langkah apa yang harus Anda lakukan? Langkahnya itu, bagi Anda yang sudah memastikan bahwa itu adalah berita hoax, Anda dapat melakukan screen capture disertai dengan link. Nah, setelah itu dikirimkan data-data bukti-bukti ke email aduankonten@mail.kominfo.co.id. Nah tapi kalau misalnya kayak gitu terus bakalan gimana? Setelah itu kita ngirim aduan. Setelah dikirim aduannya, langsung diproses dan pelapor pun dirahasiakan identitasnya. Jadi buat kalian yang ingin melapor dan ingin merasa aman identitas kalian, ya langsung aduin aja nih. Privasi terjaga ya. Dan privasi pun terjaga. Jadi jangan takut kalau misalkan, karena kalau misalkan buat mengungkap kebenaran kita nggak perlu takut. Betul. Nggak Dan setuju. saya juga mau tambahin dari Calvin bahwa Dan gila jadi jangan sampai situs ini dijadikan main-mainan oleh anak-anak Betul. atau oleh kaum milenial. Jangan sampai disalahgunakan. Nanti kalau Anda menyalahgunakan situs ini, Anda lah penyebar hoax. Iya. Dengan alasan bercanda gitu Bram ya. Yes, Iya. betul sekali. Karena hoax itu tidak dapat dibercandakan. Itu Iya. sesuatu yang serius. Iya. Nah. Stop hoax. Serius, mulai serius lagi kita ya, mulai serius Oke. lagi. Dan kalau misalkan ada konten sara, terus porno, terus ya penipuan gitu, bisa dilaporkan ke situs itu juga. Bisa, apalagi khususnya untuk pornografi dan sara, penipuan pasti banyak sekali pihak yang dirugikan. Seperti dengan hoax, berarti hoax itu dapat merugikan pihak, dan pornografi, sara, dan penipuan pun bisa merugikan pihak lain dan dapat dilaporkan. Nah, ada nggak sih caranya segitu supaya lebih simpel? Tadi mungkin pendengar nih, teman-teman di luar sana kayak aduh bingung itu ngelaporin doang, tapi pasti ada langkah-langkahnya dong. Kasih tahu, bagi-bagi ke kita. Kasih tahu dong. Langkah yang pertama itu, kuatkan hati kalian. Lanjut. Setuju, kuatkan hati kalian. Ini Bener kan? Calvin emang suka ngelucu Iya, ya. mengungkap kebenaran. Iya, Mengungkap iya. kebenaran. Lalu yang pertama itu dengan membuka situs trustpositive.kominfo.co.id. Nah, langkah yang pertama itu Bukan kuatkan hati kalian lagi. Ini tadi itu kan langkah pertama. Ini langkah kedua dong. langkah ketiga itu klik aduan konten. Ada di dalam websitenya. Oh, jadi website itu resmi dan sudah Resmi. ada langkah-langkahnya gitu. Ya, Oke. resmi dan sudah langkah-langkahnya. Bagi yang ingin melaporkan,
harus dan wajib mendaftar terlebih dahulu Hmm. dengan mengisi nama lengkap, email, dan kata sandi. Biar Minimal. tervalidasi ya. Nah, setelah berhasil membuat akun, langsung klik aduan baru. Nah, setelah itu, Anda akan dihadapkan dengan banyak pilihan. Jika Anda menemukan berita hoax, pilihlah kategori hoax. Jika misalkan Anda mendapatkan berita pornografi, ya pilihlah kategori pornografi. Ada menu-menunya sendiri ya. Ada menu-menu sendiri, kategori-kategori sendiri. Lalu Lalu masukkan bukti-bukti yang Anda anggap itu adalah berita hoax, tapi kalau bisa tolong disertai dengan bukti yang kuat. jadi mungkin kasih contohnya misalkan di dalam berita itu videonya video lama. Ya, kalau misalkan seperti itu sepertinya tidak bisa karena itu hanya memprovokasi saja, bukan dianggap sebagai berita hoax. Kalau Karena gitu itu sudah- keterangannya kayak ya, gitu ya, keterangannya kayak gitu dan juga kalau fotonya lama kasih tahu ini foto Ya, lama, foto ini lama. videonya video lama. Padahal viral yang hoaxnya sekarang tapi digunakan video lama gitu. Iya. Gitu kan. Oke, emang Calvin walaupun kayak gini wawasannya kuat ya. Kita tahu pada karakternya ini suka lucu. Lawak ya. Iya, Wawasan. humoris. Tapi wawasannya luas. Fawasannya juga luas. Apa? Fawasan. Fawasan editor, Pak. Pak kepanggil editornya. Was ya. Nah, jadi sebelum kita menutup sesi cerdas menggunakan media sosial, udah cerdas tuh, udah tahu ciri-cirinya, udah tahu cara terhindar dan cara menangani. Biarkan Gimana nanti ngelapornya ya? biarkan nanti pihak berwajib dengan undang-undang ITE-nya menyelesaikan. Betul. Sedikit terakhir pesan untuk generasi milenial khususnya mengenai hoax. Dari Ben. Oke, kalau menurut saya nih buat kaum milenial yang semakin pintar, yang semakin cerdas dan semakin banyak menggunakan media sosial, untuk jangan mudah terpancing dengan media sosial atau informasi-informasi media sosial. Memang kaum milenial ini tidak bisa terlepas dari media sosial, namun kita tetap harus menyaring, harus tetap peduli dengan orang lain karena berita hoax itu tidak baik untuk siapapun dan termasuk diri sendiri gitu. Jadi kita harus lebih cerdas ya. Iya, jadi lebih selektif. Pokoknya maksudnya selain kita buat informasi, kita harus peduli juga ke orang lain. Betul, karena hoax itu merugikan orang, benar. Kalau misalnya yang berita kita share itu berita bohong, berita palsu kan kasihan. Kasihan, benar. Dari Bram. Ya, untuk menurut saya setuju dengan Ben dan juga milenial itu adalah ujung tombak dari negeri ini maupun dunia ini karena milenial lah yang akan menjadi orang besar di kemudian hari nanti. Dan kunci paling besar adalah di saring sebelum sharing. Jadi kita harus melihat dulu berita ini, memvalidasinya dan menangkap bahwa oh ini berita benar, oh ini berita hoax. Gitu Fadia. Jadi dimulai dari diri sendiri ya. Betul. Kayak ubah merubah. Betul sekali. Sebelum merubah orang lain, perbaikin dulu diri sendiri. Terakhir dari orang yang humoris ini, sosok e-commerce yang humoris dari Calvin. Kalau pesan saya kepada kalian kaum milenial, kepada anak-anak muda di luar sana, saya sebagai orang yang tidak susah gitu mempercayai hoax, sebaiknya kalian tuh cerna lebih dahulu. Dan kalau misalnya dengan adanya berita hoax tuh kalian tidak percaya hanya dengan satu berita, jadi kalian telah dulu, cerna dulu dengan berita-berita yang lain dan Cari kalian tahu dulu gitu cari ya. dulu gitu, cari tahu, cari duit gitu. Yo, jangan dong. Itu ada termasuk berita hoax juga. Pokoknya cari tahu. Itu perumpamaan ya. Itu perumpamaan. Jadi supaya tidak termakan berita hoax, Cari ya duit. sebaiknya kalian Cari duit. betul. Cari Dan duit. sebisa kalian tuh kalian berpikir dengan kritis. Jadi tidak gampang diguna-guna oleh orang lain untuk membuat agenda setting dia. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Thank you, Ben, Bram, dan juga Calvin udah mampir di acara Thank you. Ubah Merubah. Oke. Semoga apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana, Amin. khususnya generasi milenial. Dan ini ada pesan dari saya khususnya, dan mungkin pesan dari anti hoax, lawan hoax, stop hoax itu. Jadilah generasi yang cerdas, selektif dalam memilih dan menerima suatu berita, dan gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Sebijak mungkin. Betul. Balik lagi, ubah merubah. Sebelum merubah orang lain, lihatlah diri
diri kita sendiri. Oke.